Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang kelima dari bulan suci Ramadan, yang semoga kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini diperumpamakan bagaikan tamu yang mulia, karena memang namanya Ramadan Karim. Ramadan adalah bulan yang mulia. Maka tamu yang mulia ini di saat-saat sudah dekat, gambaran-gambaran dan indikasi harapan kita supaya sampai ke rumah kita. Kadang-kadang banyak indikasi-indikasi tanda harapan dan kegembiraan kalau tamu yang kita harapkan itu betul-betul berkunjung ke rumah kita. Mungkin kita berulang-ulang kali menelpon. Sejak berjanji akan datang, kita sudah ada janji. Tanggal berapa rencananya mau ke rumah, Pak. Kalau seandainya itu adalah tamu yang berada di perjalanan jauh, maka di perjalanan itu pun kita tidak pernah berhenti untuk saling berkomunikasi. Ada pesanan, Pak, yang saya pesan dari daerah Tomohon, dekat-dekat Manado di sana. Ternyata dari sana itu ke Makassar sekitar 3 hari. Ada sesuatu yang saya pesan, iya, pakai mobil truk, iya, pesan rumah kayu, mau dikasih berdiri di kebun. Saya tidak tahu dalam jangka 3 hari itu mungkin tidak kurang 20 kali saya menelpon, Pak. Semenjak mau berangkat, ya, betul sudah mau berangkat hari ini, Pak. Insya Allah sebentar malam jam sekian. Iya. Besok subuh-subuh, karena dia mengatakan saya berangkat nanti malam, tentu sudah jalan itu dan sudah sekian kilometer yang dia tempuh. Subuh-subuh lagi, mudah-mudahan saya bilang tidak tidur. Saya telepon lagi, Pak. Iya. Di mana sekarang, Pak? Iya. Kalau tidak salah waktu itu, ya masih jauh. Baru di Gorontalo, perjalanan 1 malam.
Iya. Belum duhur Pak, saya telepon lagi. Sudah di mana sekarang Pak? Bilang sudah dekat-dekat Palu tapi belum. Iya. Pokoknya saya ingat-ingat itu berapa kali riwayat panggilan saya itu hampir 20 kali itu Pak. Iya. Ketika dia sudah mengatakan sudah di Maros, berbunga-bunga hati saya Pak, Masya Allah. Iya. Sebenarnya bukan dia yang saya terlalu harapkan, pesanan saya yang saya mau lihat. Ya, itu Pak. Oke, itu sekedar gambaran sederhana. Maka bulan Ramadan ini adalah tamu yang istimewa, adalah tamu yang agung, yang membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kenapa saya tidak mengatakan kebaikan akhirat saja? Tapi saya tambahkan membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berapa banyak orang yang sudah mengumpulkan keuntungan materi baru 4 hari lalu ini dengan datangnya bulan Ramadan ini. Sudah banyak orang yang mengumpulkan keuntungan materi. Pertama, penjual jalan kote. Berapa jalan kotenya yang sudah laku itu? Kalau sore-sore Pak. Bahkan pasar-pasar tradisional itu, itulah yang memacetkan jalan di sore hari Pak. Orang berbelanja. Antusias orang belanja, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman, di bulan Ramadan ini itu berlipat-lipat ganda. Makanya kita perlu introspeksi diri ini Pak. Mestinya di bulan Ramadan ini Pak, pengeluaran kita sedikit. Kenapa? Karena kita puasa. Ya kan begitu? Tapi coba tanya ibu-ibu, malah pengeluarannya berlipat-lipat ganda. Iya. Saya juga sebagai seorang suami Pak ikut merasakan itu. Iya, yang saya kasih biasanya uang belanja uang istri saya di bulan luar Ramadan sekian, ini sampai lipat 3 kali dia minta. Saya bilang kita kan ini tidak makan, kenapa bertambah-tambah ini kita punya pengeluaran? Nah, itulah salah satu di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan. Ya, bentuk keberkahan bulan Ramadan ini membuka pundi-pundi ekonomi. Masya Allah. Cobalah lihat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu. Di bulan Ramadan itu, sejauh mata memandang sampai di luar masjid, itu semua makanan Pak. Semua makanan, semua papa buka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fabidzalika falyafrahu." Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah orang-orang beriman ini ketika tiba bulan Ramadan itu bergembira dan berbahagia. Ya, bergembira dan berbahagia. Maka mudah-mudahan kegembiraan kita ini Pak, terutama kegembiraan kita di saat akan berbuka puasa. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu memperoleh 2 bentuk kegembiraan dan kebahagiaan. Pertama, kegembiraan yang dipercepat. Yang kedua, kegembiraan yang ditunda-tunda sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kegembiraan yang kita peroleh bagi orang berpuasa Pak. Kegembiraan yang pertama yang dipercepat oleh Allah di dunia ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan kita inda fitriha, di saat menjelang kita berbuka puasa. Iya. Jadi kalau ada orang Pak 5 menit lagi sebelum buka puasa, dia sudah ada di depannya itu ya berbagai macam variasi makanan-makanan itu. Kemudian terlihat dia bersedih itu Pak, orang berat betul masalahnya itu Pak. Ya,
Kalau ada orang mau berbuka puasa tapi masih nampak bersedih, Pak, bersedih, padahal di depannya ini ya sudah ada mie pisang hijau, sudah ada mie macam-macam, tapi ternyata dia bersedih, Pak, sedih. Itu perlu ditelusuri ini, perlu dibantu kita punya saudaranya. Ini orang berat betul masalahnya. Ya, orang kalau mau berbuka puasa, Pak, seberat apapun masalahnya, umpamanya banyak utangnya, paling tidak itu karena gembiranya untuk sementara dia lupakan utangnya itu, Pak. Iya. Dan itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan di saat mau berbuka puasa. Kadang-kadang ada orang, Pak, bolak-balik di depan meja makan itu, Pak. Jam berapa, Mi? Ya, sudah terbenamkan matahari. Tenang mokon, nah dia akan terbenam sendiri. Tapi itu tanda-tanda indikasi kegembiraan, Pak. Indikasi kegembiraan. Maka Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Hendaklah orang-orang beriman ini dalam menyambut momentum-momentum ibadah itu bergembira. Kenapa kita bergembira, jemaah sekalian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu an-nar wa suffidatis syayatin." Kalau sudah tiba bulan Ramadan, ada 3 hal yang Allah lakukan. Yang pertama, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu surga lebar-lebar. Dibuka pintu surga lebar-lebar. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka rapat-rapat. Yang ketiga, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diborgol. 3 hal yang Allah lakukan di saat bulan Ramadan tiba. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Sekarang kita bertanya, apakah surga dan neraka sudah ada sekarang? Jadi yang saya ingin tanyakan, sudah adanya sekarang atau belum ada? Apakah surga dan neraka sudah ada sekarang atau belum ada? Wah, Masya Allah, ibu-ibu di atas yang nyaring jawabannya. Sudah ada, kata ibu di atas. Iya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita kan kalau berbicara tentang surga, neraka, tentang hari kemudian harus ada dalil, Pak. Tidak bisa ditembak-tembak itu. Dalilnya itu tadi. Nabi bilang kalau tiba bulan Ramadan, Ramadan kan ada. Iya. Dibuka pintu-pintu surga. Dikaitkannya Ramadan dan dibukanya pintu-pintu surga menunjukkan bahwa surga sudah ada. Kalau seandainya surga belum ada, terus Nabi mengatakan kalau tiba bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, apa maksudnya itu? Iya. Sebagaimana surga dibuka lebar-lebar pintunya ketika Ramadan tiba, kata Nabi ditutup pintu-pintu neraka. Pertanyaannya, sudah ada surga, sudah ada neraka sekarang atau belum ada? Sudah ada. Maka ini ada kajian khusus dalam bab akidah. Apa hikmah kita mengimani surga dan neraka sudah ada sekarang? Jadi harus ada kata sekarangnya, itu yang paling penting. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah bilang begini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menjemput ampunan dan surga Tuhanmu. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yaitu surga seluas langit dan bumi. Langit tambah bumi. Iya. Kata ulama, sebenarnya luasnya surga masih lebih luas dibandingkan luasnya langit dan bumi.
Cuma tidak ada lagi benda yang bisa dijadikan sebagai pendekatan kalau orang mau berbicara tentang panjang kali lebar, kecuali bumi dan langit. Apalagi kira-kira kita bisa jadikan sebagai ukuran panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itu Masjid Ar-Rahman. Berapa panjang kali lebarnya Masjid Ar-Rahman? Sekian kali sekian. Iya. Tapi kalau dikatakan berapa panjang kali lebarnya di bumi, masih ada langit. Nah, Allah sudah bilang langit dan bumi itulah panjang kali lebarnya surga. Sebenarnya surga masih lebih luas dibandingkan itu, tapi tidak ada lagi pendekatan logika yang bisa kita tangkap terkecuali bumi tambah langit. Bayangkan itu, Pak. Sedangkan di dunia ini kita cuma punya sekian kali sekian, luar biasa nih bahagia tak, Pak? Iya. Saya itu baru perhatikan ini tanah yang dibeli Ar-Rahman di belakang, Pak. Ya. Kutanya ke siapa? Harun. Saya bilang, mana itu yang harganya 800 juta? Iya. Jadi pernah saya parkir mobil di situ, Pak. Iya. Dia bilang, ini saja. Saya bilang, astagfirullah, ini saja ini. 800 juta. Ke Patalasan kok kasih 1000 meter. Iya. Di daerah hutan-hutan di sana. Karena masa 50.000 di sana, Pak. Coba bayangkan itu. Di dunia saja kita punya yang sempit-sempit ini, luar biasa bahagianya. Luar biasa bahagianya. Bagaimana lagi Allah memberikan sekian kapling bagi penghuni-penghuni surga, yang mana penghuni surga itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penghuni neraka. Penghuni surga itu jauh lebih sedikit penghuninya dibandingkan dengan neraka. Maka itu menunjukkan surga dan neraka sudah ada sekarang. Dan apa hikmah mengimani adanya surga dan neraka? Nah, itu yang paling penting. Apa hikmah, apa tujuan kita mengimani adanya surga dan neraka sekarang? Iya. Saya kasih ilustrasi, Pak. Iya. Kira-kira contoh yang paling konkret. Umpamanya ada anak kita yang masih umur 7 tahun sampai 10 tahun. Itu kan biasanya belum balik, Pak. Biasanya belum balik. Ini anak-anak ini butuh sekali yang namanya motivasi, Pak. Butuh yang namanya motivasi. Dan itu tidak mengapa. Dimotivasi dengan hal-hal yang bersifat materi. Umpamanya kita bilang begini. Kalau kau puasa, nak, dapat ku hadiah. Nah, itu cepat sekali tuh anak-anak. Wih, hadiah. Iya. Anak kita bertanya, apa hadiahnya? Iya. Dia bilang, enggak usah tanya-tanya, pokoknya ada hadiahnya. Nah, itu biasanya belum terlalu tidak tahu apa hadiahnya. Ya. Tapi kalau langsung disebutkan hadiahmu nak 50.000 per 1 hari puasa. Oh, 50.000. Mana uangnya? Ya. Mana uangnya? Bilang, ya belum ada nak, tapi insya Allah ku bayar kau nanti. Belum terlalu termotivasi. Ya. Tapi kalau kita bilang, ya namanya juga anak kecil, ini 50 sabu pokoknya begitu terbenam matahari nanti nak, langsung kau kasih. Wah, semangat itu anak makan sahur. Itu sifat dasar daripada manusia. Senang yang konkret, ya, senang yang sudah ada di hadapannya. Maka pentingnya urgensi kita mengimani adanya surga dan neraka adalah untuk memotivasi kita dalam beramal bahwa surga yang Allah siapkan itu bukan baru mau digambar, bukan baru mau dicarikan arsitek bagaimana kira-kira ini modelnya ini surga begini. Tidak sama di dunia ini, Pak, ya. Ada, ya, tidak semua juga. Kadang-kadang ada developer sudah masuk, kita punya uang, ya. Kita sudah mau lihat kita punya rumah, ternyata lokasi saja dia belum dapat. Dia cuma jual gambar. Gambarnya, masya Allah, begini. Lokasinya saja dia belum ada. Ya, bahkan
Ada di antara mereka yang bawa lari uangnya orang, iya, ternyata developer fiktif. Ya, tidak ada. Jangan dikira surga dan neraka itu baru mau dibebaskan tanahnya, Pak. Sudah ada sekarang uiddat lil muttaqin yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Allah menggunakan kata kerja bentuk past tense ketika menyebutkan tentang adanya surga. Kata kerja bentuk lampau uiddat. Dan saya masih ingat ketika dosen saya melakukan pendekatan-pendekatan untuk memahamkan kita ini. Orang Arab itu kalau menjamu tamunya dan makanannya sudah siap, tinggal mau dipersilahkan masuk ke meja makan, orang Arab mengatakan, tafadhal, tafadhal, u'iddat ta'am. Tafadhal u'iddat ta'am. Silakan, makanan sudah siap, u'iddah. Iya. Jadi tidak cocok itu kita mengatakan, tafadhal u'iddat ta'am, silahkan, sudah siap makanan, baru mau pergi beli beras. Itu namanya bukan u'iddah, baru sayu'addu, baru mau dipersiapkan. Maka ketika Allah bercerita tentang surga, Allah mengatakan u'iddan lil muttaqin, tentang surga. Dan ketika Allah menyebutkan tentang ancaman neraka bagi orang-orang yang kafir, Allah mengatakan u'iddat lil kafirin. Ya. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takutlah pada neraka yang Allah telah siapkan bagi orang-orang kafir. Ini memotivasi kita. Makanya dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memiliki sifat loba, sifat rakus, sifat ambisi ketika mencita-citakan surga. Menyuruh kita bersemangat ketika menargetkan surga. Iya, semangat betul Pak. Kalau kita ini ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah telah mempersiapkan kepada hamba-hambanya surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surga itu, ma la 'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh penglihatan makhluk. Memang kita belum pernah mendapatkan bocorannya, Pak. Iya. Kalau ada orang Pak yang jual gambar bilang ini surga nanti di hari kemudian, ya, pembohong itu Pak. Ya. Kata Nabi, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh pandangan manusia. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengarkan oleh pendengaran makhluk. Iya. Kan di dalam surga itu Pak, di samping ada yang indah yang dipandang, ada juga sesuatu yang menyenangkan didengar. Ya, maka Nabi mengatakan belum pernah dilihat oleh pandangan makhluk, belum pernah didengarkan oleh pendengaran makhluk. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk kita dengarkan dan menyenangkan. Karena itu indera kita Pak, panca indera ini luar biasa Pak. Ya. Coba itu, mohon maaf. Saudara-saudara kita yang Allah takdirkan menjadi tunanetra. Apa tunanetra itu? Sedih terus-menerus karena dia tidak melihat. Tunanetra juga itu, kalau dia masih memiliki pendengaran itu, mereka bisa menikmati, mereka bisa berbahagia, mereka bisa bergembira, karena ada pendengaran mereka. Iya. Mendengar-dengar pemaja bacaan Quran, enaknya nih bacaan Quran ini. Ya, ikut bahagia. Kenapa ki bahagia? Enak sekali itu didengar. Padahal dia tidak melihat. Di surga itu Allah sempurnakan kebahagiaan itu dengan penglihatan dan pendengaran. Belum pernah dilihat, belum pernah didengarkan. Bahkan Nabi mengatakan, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan oleh pembayangan manusia.
Jadi surga itu belum pernah dibayangkan, Pak. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan, saya sudah bayangkan, saya Ustaz. Ya, surga itu begini-begini. Itu yang kita bayangkan, bukan surga. Itu yang kita bayangkan, bukan surga. Umpamanya pernah nginap di hotel berbintang. Iya. Bintang berapakah yang paling banyak itu bintangnya hotel? Bintang 7. Sakit kepala itu. Iya, iya. Pokoknya bayangkan itu. Andaikan ada orang yang pernah tinggal di tempat yang paling mewah. Iya. Saya pernah umrah, Pak. Iya. Kebetulan dipanggil sebagai pembimbing. Iya. Dan jamaah umrah ini kayaknya bayar mahal-mahal, Pak. Iya, dalam hatiku terserah kamu bayar berapa, yang penting saya gratis. Iya, karena saya pembimbing, Pak. Iya, betul setelah sampai di Madinah itu, Pak. Dan ini bukan cuma pembimbing, semua kita. Masya Allah, itu di meja makannya. Saya sendiri tuh bingung, Pak, yang mana yang mau dimakan ini? Ada semua mie. Makanan Indonesia, makanan Turki, makanan Arab, ada semua mie di situ, Pak. Subhanallah. Padahal yang kita makan 1-2 macam saja. Begitulah manusia. Iya. Maka jangan pernah kita membayangkan bahwa ketika kita melihat yang seperti itu, ketika kita ngelihat di hotel berbintang, di spring bed yang mahal, terus kita mengatakan, kemungkinan seperti ini di surga nanti itu penghinaan terhadap surga. Saya katakan penghinaan terhadap surga, pelecehan terhadap surga. Laporkan kepada pihak berwajib, melakukan bentuk penghinaan. Kenapa jemaah sekalian? Karena apapun yang sampai klimaksnya, apa yang kita bayangkan tentang indahnya surga, belum itu surga, karena Nabi mengatakan wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah dibayangkan oleh pembayangan manusia. Kira-kira apa bentuk pendekatannya ini, Pak, supaya kita bisa lebih paham. Jadi saya menemukan bentuk pendekatan logika-logika sederhana. Ini saya sendiri yang renung-renungkan, Pak. Contoh, Pak, ya. Mungkin di sini rata-rata sudah pernah pergi ke tanah suci, ya, umrah, ya. Maka katakanlah ada di antara kita ini yang belum pernah ke Mekah dan Madinah. Iya. Dia sudah sering sih lihat di YouTube apa, tapi belum pernah berziarah ke sana. Dia bertanya lah kepada orang yang sudah pengalaman bolak-balik, ya, ke sana. Dia bilang, cerita saya tentang pengalaman itu di Mekah dan Madinah. Bagaimana itu Mekah? Bagaimana itu Madinah? Bagaimana kalau bulan Ramadan? Bagaimana kalau orang berbuka puasa? Bagaimana kalau salat tarawih? Pokoknya bertanya semua. Iya. Ini yang ditanya, Pak. Kira-kira kalau dia mau cerita dari A sampai Z itu, Pak, dengan pengalamannya, kira-kira berapa hari itu baru selesai, Pak? Lama itu kalau dia mau cerita, Pak. Iya. Maka karena dia tidak bisa cerita, saking banyaknya pengalamannya dan saking menyenangkannya itu pergi ke sana, maka dia bilang begini saja. Oh, bertanya kita tentang bagaimana itu Madinah, bagaimana itu Mekah. Pokoknya, nah dia pakai pokoknya. Pokoknya nanti kau sendirian datang ke sana baru kau lihat. Jadi ini yang ditanya ini, Pak, pakai kata pokoknya. Ya, karena dia tidak bisa cerita. Nah, itu istilahnya padanan kata yang saya renung-renungkan, apa kira-kira yang cocok ini. Ya, mudah-mudahan ini istilahnya pendekatan-pendekatan. Maka wallahu taala alam, tentu kita tidak pastikan. Kira-kira ketika Nabi ditanya tentang bagaimana itu surga, Nabi bilang belum pernah dilihat oleh pandangan, belum pernah didengarkan, belum pernah dibayangkan. Nah, maka kira-kira kalau seperti saya ditanya, ya, tentang Mekah dan Madinah, saya cuma bilang pokoknya. Saking tidak bisanya digambarkan.
Saking tidak bisanya digambarkan. Maka ketika ditanya tentang surga itu, Nabi cuma mengatakan belum pernah dilihat, belum pernah didengarkan, belum pernah dibayangkan. Nah kita ini selalu membayangkan surga, Pak. Iya. Terutama yang kita bayangkan itu, yang akan menjadi sahabat istri-istri kita dalam surga nanti. Siapa akan menjadi sahabat-sahabat istri kita dalam surga? Iya, bidadari. Itu sahabat karibnya istri-istri kita. Tapi Nabi bilang sebagian istri dia, masih ada pada saingan itu kalau begitu. Nabi bilang, Ustaz Dasat, betul-betul ini ibu-ibu di dalam surga saja masih mau bertengkar. Coba bayangkan. Di dalam surga saja masih mau bertengkar. Nah tidak ada mimpi pertengkaran dalam surga. Kapan ada pertengkaran? Bukan surga itu. Jadi janganlah dibawa perasaan di dunia ini masuk ke dalam surga. Karena tidak ada sedikit pun persamaan antara dunia ini dengan surga. Demikian pula tidak ada persamaan antara siksaan dan kemelaratan di dunia dengan neraka yang Allah janjikan bagi orang-orang kafir. Maka Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dan coba jamaah sekalian, untuk menyambut surga Allah Subhanahu wa taala, ada 3 bentuk kemuliaan yang ada di dalam agama kita. Ada 3 bentuk kemuliaan di dalam agama kita. Iya, hafal ini baik-baik, Pak. Yang pertama ada namanya syaraful amal. Ada namanya syaraful amal. Kemuliaan amal. Syaraful amal, kemuliaan amal. Iya. Yang mana amalan yang mulia itu, penjamaah sekalian? Amalan yang mulia itu adalah amalan yang disyariatkan, amalan yang ada petunjuknya. Yang amalan ada perintahnya, qala Allah wa qala Rasul, itu adalah amalan yang paling mulia. Maka jangan pernah memandang enteng sebuah amalan yang sederhana tapi dia ada perintahnya. Iya. Kata Nabi, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Ini salat sunat subuh, ada dalilnya atau tidak ada? Kan ada. Kenapa kita bersemangat melakukannya? Karena Nabi mengatakan, laksanakan itu. Berapa lama itu salat sunat subuh? 2 menit, 3 menit. Tapi pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dengan seluruh isinya. Iya. Kalau saya, Pak, tidak usah dunia dengan seluruh isinya. Saya saja kalau habis sholat sunat, dia bilang, kau semua yang punya ini lorong Ancik dan Ngoyok, sampai di Panakukang sana, kau Bahrun yang punya itu, mohon maaf Pak, yang tinggal di pinggir jalan ini sebelum jam 12, tinggalkan semua, saya yang punya ini semua Pak. Bayangkan itu. Itu Ustaz Bahrun ya, begitu-begitu penampilannya, tapi dia semua yang punya Ancik dan Ngoyok. Coba bayangkan Pak. Ya. Itu baru Ancik dan Ngoyok, Pak. Ancik dan Ngoyok ini di Kota Makassar saja mungkin setengah mati kita cari itu yang mana Ancik dan Ngoyok kalau di Kota Makassar. Apalagi kalau di Kota Sulawesi Selatan. Ya, masih kelihatan itu Ancik dan Ngoyok. Apalagi kalau peta Indonesia, mana Ancik dan Ngoyok? Orang cari Ancik dan Ngoyok diambil peta Indonesia. Sampai mati kok tidak dapat. Apalagi peta dunia tidak kelihatan, Pak. Nah kata Nabi, sholat sunat 2 rakaat itu, sholat sunat subuh lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Pertanyaannya, apakah kita semuanya ini berambisi untuk menjaga sholat sunat subuh? Ternyata masih ada di antara kita yang ketinggalan sholat sunat subuhnya.
subuh kemarin Pak, saya ngisi ceramah di daerah Goa itu. Apa namanya sih? Ada daerah sih namanya Palantikang. Dekat-dekatnya kuburannya Sultan Hasanuddin. Ya di situ. Jadi dari situ, ternyata saya keluar dari rumah Pak, itu sudah azan. Nah perjalanan ke sana kira-kira ya butuh sampai 15 menit mungkin. Ini kalau saya nanti sampai di sana baru sholat sunat, tidak dapat Mak ini. Ya. Hilang ini satu kali dunia dengan seluruh isinya ini. Ya. Maka saya tanya anak saya Pak, yang bawa mobil. Saya bilang, kira-kira menurut kau ini sudah arah kiblat kita punya mobil ini? Dia bilang, ya kira-kira dekat-dekat nih. Ya. Jadi ini saya cerita Pak untuk supaya bisa menjadi juga pelajaran. Ya. Jadi saya di mobil itu Pak, saya sholat sunat. Saya sholat sunat di mobil dengan niat sholat sunat subuh. Ya. Khawatir tidak dapat lagi sholat sunat di sana, orang sudah qomat. Ya, saya sholat sunat subuh. Dan itu ada tuntunannya. Nabi SAW itu biasa sholat sunat di atas onta. Jadi kiasnya kita boleh sholat sunat di atas kendaraan. Ya. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, Nabi turun dari ontanya. Ya, begitu juga kita kalau umpamanya sholat fardu, ya usahakan turun dari kendaraan, cari masjid atau cari lapangan, pinggir jalan kalau tidak ada masjid, kita sholat. Ya. Nah, itu menunjukkan karena kita merasa rugi ketika tidak melakukan apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Quran satu huruf maka akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Silakan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, berarti 3 huruf, 3 kali 10 30. Berarti 30 kebaikan. Nabi itu hitung matematika seperti itu supaya umatnya ini termotivasi tentang urusan pahala Pak. Nah, kalau 30 ini Pak, kita tidak tahu 30 apa. Tapi kira-kira kalau kita ambil pendekatan yang paling sederhana, dan pasti bukan begitu Pak, tapi ini sekedar contoh saja. Kira-kira kalau setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 dalam konteks pahala Pak, ya, katakanlah kita mengatakan 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Iya. Tapi ingat, ini bukan satu huruf ini. Entah berapa huruf, belum pernah ada yang hitung komputer itu berapa hurufnya Al-Quran. Jadi, kalau 30 kebaikan, dan itu pendekatan materi, katakanlah 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Begitu kita habis baca Quran Pak, alif lam mim, tiba-tiba ada laporan masuk di HP kita, masuk 30.000 rupiah. Ya, kita bilang, kenapa ada uang sedikit begini 30.000 rupiah masuk ini? Siapa yang bayar utang 30.000? Tiba-tiba ada laporan berikutnya bilang, Anda baru-baru membaca alif lam mim itu 3 huruf. Kira-kira masih ada orang yang malas Pak baca Quran? Iya Pak, andai kan begitu pahala caranya diganjar Pak. Kita ini orang-orang yang lemah Pak, yang tidak punya kekuasaan, tidak ada bagian kita. Diambil semua oligarki. Diambil semua oligarki Pak. Ya bahkan kalau perlu kita dipenjarakan, kita dikasuskan supaya kita tidak baca Quran. Makanya seluruh hal-hal yang bersifat materi ini Pak, tidak bisa kita. Semua orang-orang kuat yang ambil Pak. Bahkan kita punya sendiri. Iya, apa itu di daerah PIK 2 itu? Iya, bayangkan itu. Dijual dengan penduduknya Pak.
Bayangkan itu. Tapi urusan pahala ini Pak, inilah yang ditunda pembayarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ditunda pembayarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya hal yang paling penting untuk kita miliki dalam mengamalkan amalan-amalan ini Pak adalah iman. Iman. Apa itu iman? Iman kepercayaan. Kenapa dikatakan iman kepercayaan? Pelakunya itu iman namanya? Pelakunya itu iman namanya mukmin. Jadi itu saja balik-balik. Amana yu'minu imanun amanu. Itu saja dibalik-balik. Namanya mukmin. Mukmin itu orang yang tukang percaya apa saja yang Allah dan Rasulnya bilang, pokoknya kita percaya saja. Allah dan Rasulnya bilang ada surga, kita percaya saja. Allah dan Rasulnya bilang dalam surga itu ada bidadari, kita percaya saja. Allah bilang ada neraka, kita percaya saja. Itu namanya mukmin. Jadi kalau ada banyak orang beriman, itu namanya mukminun. Nah, itu jamak Pak. Innamal mu'minun. Jadi al-mu'minun itu adalah sekumpulan orang-orang yang percaya saja apa saja yang Allah dan Rasulnya bilang. Iya. Karena ada toh sebagian orang Islam kalau diajak, ya, diajak sholat, ya, saking tidak percaya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita pergi sholat asar. Apa dia bilang? Dia bilang asal dengan bawa nak. Coba, kata apa kira itu? Itu kan kata pelecehan. Dia ajak pergi sholat, dia bilang sampaikan salam saja. Maksudnya no time. Ya. Tidak ada waktu untuk urusan ibadah. Ya. Tapi untuk urusan bisnis, untuk urusan jokka, Masya Allah. Yang sering saya bilang, ya, gunung pun dia daki, lautan pun dia seberangi, tapi masjid dia lewati. Ya kan, kadang-kadang seperti itu Pak. Pokoknya mau kemana saja kalau urusan dunia ini Pak. Ya. Jadi supaya gampang diingat itu, urusan dunia itu disikat menjadi urdu. Jadi saya kadang-kadang Pak, mau kemana ini Ustaz? Saya bilang, ada urdu sedikit. Nah, apa itu urdu? Urusan dunia. Ya, bukan bahasanya orang Pakistan, India. Jadi seperti itu Pak. Kenapa kita termotivasi? Karena kita memang orang-orang beriman. Orang yang mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Andaikan apa yang Allah janjikan ini cepat, segera. Begitu kita habis sholat subuh Pak. Setiap pulang sholat subuh, semua jamaah ini membawa kantong-kantong plastik pulang Pak. Iya. Ditanya orang yang tidak pergi sholat, bilang, apa itu kalian, apa itu Bapak bawa pulang dari Masjid Ar-Rahman? Bilang, ini setiap waktu sholat Pak. Bukan cuma waktu subuh. Setiap waktu sholat ini, begini memang kebiasaannya di Masjid Ar-Rahman. Itu bawa kantong-kantongan pulang. Apa isinya? Ada minyak goreng bimoli, ada mie gula pasir, ada mie sirup DHT. Nah, semua ada semua di situ. Nah, itu yang paling dibutuhkan itu Pak. Ya. Kalau Masjid Ar-Rahman ya kasih bingkisan setiap habis waktu sholat Pak. Dari Maros orang datang ke sini sholat Pak. Ya. Coba bayangkan. Kalau seandainya urusan pahala itu langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang mau Pak. Tapi memang ujiannya menjadi orang-orang yang beriman ini adalah menunggu dan menunggu. Iya. Makanya ada juga yang membuat di mana itu surga yang kau percaya ada Ji. Jangan-jangan tidak ada. Jadi kita ini mengatakan ya karena Allah dan Rasulnya yang bilang ya mudah-mudahan ada. Kita bilang begitu mudah-mudahan ada. Iya. Akhirnya kita sholat, kita puasa, kita melakukan. Iya. Orang Islam yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ada amalan sama sekali. Ya.
tapi dia mengaku orang Islam juga. Sekalinya sampai di hari kemudian kelak nanti ketemu di sana, ternyata opsi yang benar adalah memang tidak ada surga dan tidak ada neraka. Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Kita yang sudah terlanjur banyak beramal di dunia ini, neje itu, yang ketika di dunia mengatakan, sambayang belum tentu ada surga. Ternyata sampai di hari kemudian tidak ada mentong surga dan neraka. Cocok itu, kukana manja. Berkatalah orang-orang yang mengolok-olok ketika di dunia, ngapai kukana manja toh? Jadi kita ini Pak yang terlanjur beramal, sudah gigit jari. Kita bilang, betul tidak ada betul Pak surga dan neraka. Ayo kita kembali ke rumah, sudah. Sampai di situ bentuk kekecewaan kita. Tapi kalau seandainya opsi yang kedua yang terjadi, ternyata surga dan neraka ada, wahai orang-orang mengatakan siapa tahu tidak ada surga, kira-kira bagaimana penyesalan Anda? Apakah penyesalan kalian sama penyesalan kami ketika diandaikan bahwa surga dan neraka tidak ada? Ayo kita pulang karena ternyata tidak ada pembagian. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam surah As-Sajdah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa itu? Nakisu ru'ushim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika kalian memperhatikan orang-orang yang menyesali dirinya itu ketika tidak ada amalan, tidak ada iman ketika di dunia dulu, sambil mereka menundukkan kepala mereka sebagai bentuk penyesalan. Iya. Jadi orang menundukkan kepala itu banyak tafsirannya, Pak. Ya, kadang-kadang orang menundukkan kepala itu sebagai bentuk tafakkur. Ya. Kadang-kadang juga orang yang menundukkan kepala itu ya lagi berpikir-pikir di manakah bisa dapat uang ini. Iya. Terkadang orang yang menundukkan kepala itu adalah orang yang menyesal. Dan salah satu di antara orang yang menundukkan kepala di hari kemudian adalah orang yang menyesal ketika Allah sudah memperlihatkan surga dan neraka. Surga dan neraka betul-betul ada. Apa permintaan mereka pada saat itu? Farji'na na'mal salihan inna muqidun. Ya Allah, kembalikan kami di dunia supaya kami bisa kembali untuk beramal soleh, taat kepadamu, menyembah kepadamu, sholat, puasa dan seterusnya. Inna muqinun. Sesungguhnya pada hari kami ini termasuk orang-orang yang percaya. Tidak dikatakan percaya, Pak, kalau itu sudah ada di hadapan kita. Dikatakan percaya ketika belum terjadi, ketika belum terlihat, itu namanya mukminun. Makanya kita ini sebagai orang-orang yang beriman. Ternyata ada ya kesempatan untuk tanya jawab, dan karena masih ada satu kali besok ya, satu kali lagi besok, maka kita akhiri daripada kajian kita ini ya. Dan kalau ada yang mau bertanya 1-2 orang ya dipersilahkan. Demikian wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan? Iya, silakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan darinya salat sunnah biar di kendaraan, tetapi kalau salat fardu harus turun dari kendaraan. Terlintas langsung kita ke Mekah, itu kan sekitar 10 jam. Dapat zuhur, asar disunnah. Jamaah asar waktu itu di atas kendaraan. Tasbih dulu katanya. Bagaimana hukumnya itu? Iya. Kemudian yang kedua, ini teman saya
Ya, jadi jawaban saya, kecuali naik pesawat yang perjalanan jauh, ya, itu tentu harus ya sholat di atas pesawat, perjalanan dari sini ke Mekah, ya, tentu melewati beberapa waktu sholat, ya. Tapi yang saya maksud tadi itu adalah sekitar kita, ya, perjalanan antar daerah, ya, ke Mamuju, ke Palopo, nah, itu diusahakan singgah karena kita selalu ingin sesempurna mungkin syarat dan rukun-rukun sholat itu. Nah, salah satu di antaranya itu bahwa ketika orang sholat itu adalah merupakan ya rukunnya kita menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, ya, maka itu baru bisa ideal kita menghadap ke kiblat ketika kita turun dari kendaraan kita. Adapun ketika kita naik pesawat, maka kita ambil yang paling minimalnya. Ya, kita ambil yang paling minimalnya. Kira-kira ketika pesawat itu terbang, ya, kita ya akan melihat, ya, apalagi kalau kita dari timur ini kan artinya arah matahari tentu ke arah barat, ya, maka itu yang paling minimal yang kita bisa lakukan, bahwa di saat kita memulai sholat, ya, pesawat itu kira-kira atau kita bisa menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Nah, setelah kita sholat, ya, atau sementara kita sholat kemudian pesawat itu belok, ya, tidak lagi menghadap ke kiblat, maka itu adalah merupakan ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan ya kemampuan kita. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bisa lakukan secara sempurna, maka itu kita bisa melakukannya. Makanya ya kalau seandainya kita baru mau terbang, katakanlah dari Makassar atau dari Jakarta, ini perjalanan jauh, umpamanya pergi umrah, pergi haji, iya, maka kalau seandainya kita umpamanya di bandara itu sudah masuk waktu duhur umpamanya, tapi belum kita terbang, ya, belum kita masuk pesawat, maka sebagian para ulama itu ketika sudah masuk ke dalam ruang tunggu itu sudah membolehkan untuk kita mengambil keringanan sholat jamak qasar. Walaupun kalau seandainya dari sini kita ke Mandai naik mobil dan tidak masuk ke dalam bandara, itu belum bisa kita melakukan jamak qasar. Ya, jadi itu sudah dianalisa semuanya, saya pernah dengarkan penjelasannya. Jadi ketika sudah masuk ke bandara itu sudah dianggap wilayah safar, ya, karena itu sudah berada pada penguasaan bandara, berangkatnya itu sudah lebih dominan dibandingkan dengan tidak. Kalau orang sudah masuk ke dalam ruang tunggu, maka sebagian ulama mengatakan itu sudah boleh melakukan jamak qasar di situ sebelum terbang. Ya, jadi kalau ada waktu sholat yang bisa kita dapatkan sebelum kita terbang, maka lakukan di bandara. Ya. Tapi kalau seumpamanya katakanlah ya jam 11 kita berangkat siang, nah kan itu belum masuk waktu sholat, maka terpaksa kita melakukan di atas ya pesawat. Demikian pula juga umpamanya sebaliknya, ya, ketika pesawat itu sudah hampir mendarat di Jeddah, ya, nah biasanya kan itu ya kadang-kadang ada juga yang pas maghrib, ada juga tengah malam, ya, ketika ini sudah jam berapa ini? Oh ini sudah masuk waktu maghrib untuk Saudi Jeddah. Nah, masih memungkinkan, maka biarkan pesawat itu mendarat dulu, ya, nanti kita sampai di bandara Jeddah, baru kita ya sholat. Jadi agama ini adalah selalu memberikan opsi-opsi, ya, jalan-jalan keluar yang mana yang mampu untuk kita lakukan. Kemudian apa tadi pertanyaan kedua, Pak? Masih berkaitan dengan itu ya? Salat di udara, Pak itu mas. Iya. Saya kaget begitu tiba di bandara, terus ketemu, dia bilang
Iya, iya, iya. 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 Jadi pertanyaannya, ya, kenapa mesti diulang lagi? Ya, kenapa mesti diulang lagi? Nah, kewajiban itu gugur hanya sekali. Kewajiban itu gugur hanya sekali. Iya. Yang saya tahu bahwa adanya pengulangan kewajiban itu pada kondisi-kondisi tertentu, pengulangan itu pun bukan hukumnya wajib, tapi itu hukumnya sunnah. Saya kasih contoh begini. Kalau umpamanya, katakanlah, kita ambil contoh sholat Isya. Ya, kan waktu sholat sama semua di satu daerah. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang duluan azan sedikit, belakangan, kata seperti di sini, umpamanya ada pengajian, diundur-undur waktu azan sedikit, ya, atau di azan kemudian qomatnya diundur. Nah, maka orang yang sudah sholat Isya di salah satu masjid di sekitar sini, nah, sholat Isya, oh saya mau ketemu dengan si fulan, dia sholat Isya di masjid Ar-Rahman Aceh Dengoyo, maka dia sholat sunat umpamanya katakanlah di kompleks UMI. Nah, sudah sholat sunat di sana, ternyata sampai di sini baru qomat. Ya, sudah sholat Isya di sana, sampai di sini baru qomat, dan dia tujuannya mau ke masjid, mau ketemu dengan salah seorang. Iya. Kalau tujuannya orang itu mau ke masjid, bukan di salah satu rumah warga di sini, maka disunnahkan bagi dia untuk ikut bergabung sholat Isya. Disunatkan bagi dia untuk ikut bergabung sholat Isya. Kalau tujuannya di masjid. Iya. Coba bayangkan Pak. Kira-kira kalau seandainya kita sementara sholat semuanya ini Pak. Iya. Tiba-tiba ada orang yang duduk di belakang situ, tidak sholat. Padahal orang ini sudah sholat di masjidnya. Iya. Kira-kira yang mana lebih dominan dalam hati kita Pak bilang, sudah sholat itu, nah dia tidak sholat itu. Atau lebih dominan kita mengatakan, kenapa ada orang itu duduk tidak sholat? Kalau saya Pak, kecurigaan belum sholat itu lebih dominan dibandingkan dengan mengatakan orang itu sudah sholat. Pasti kita mengatakan, kenapa ada orang tidak sholat? Iya kan? Itu mengundang fitnah. Itu mengundang fitnah Pak. Iya. Setiap ada orang masuk Pak, saya rasa itu secara spontanis kalau ada orang duduk di situ, pasti dia menoleh begini. Paling tidak menoleh, baru pergi sholat. Iya. Dan tidak semuanya kita ini bisa mengklarifikasi Pak. Repot juga kalau kita mau mengklarifikasi. Setiap kita masuk kita tanya, kenapa kita tidak sholat Pak? Kan repot. Maka ini salah satu di antara hikmah. Kenapa dianjurkan kita bergabung? Ya, supaya menghilangkan fitnah Pak. Di samping dapat pahala, jadi bagi kita yang sholat 2 kali itu hukumnya sunat bagi kita dapat pahala lagi. Adapun tentang kewajiban sudah selesai. Yang di sana tadi yang gugur. Nah, tentang pertanyaannya Pak Haji tadi itu, ya artinya saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan diulang lagi sholatnya. Apa alasan sehingga diulang sholatnya? Karena baik di atas pesawat ataupun setelah kita turun sama-sama sholat musafir. Cuma satu di atas pesawat atas kendaraan, satu setelah kita di darat. Kita sudah melakukan semua hal yang merupakan syarat-syarat dan rukun-rukun, hanya saja tentu ketika musafir tentu tidak sesempurna ketika kita tidak musafir. Itulah yang namanya keringanan. Makanya Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Barang siapa yang sakit atau yang dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa di saat dia perjalanan itu dengan syarat dia mengganti pada hari-hari yang lain. Dan memang salat ini adalah satu-satunya kewajiban yang apapun keadaan kita tidak terbayangkan pernah kita tinggalkan sebagai seorang muslim. Hanya 2 saja. Ketika orang itu dalam keadaan gila, kehilangan akal. Yang kedua di saat dia sudah meninggal dunia. Itu baru hilang kewajiban untuk menunaikan yang namanya salat Pak.
Ada orang yang sakit keras dan dia masih sadar, Pak. Dia tahu, oh ini duhur, ini asar. Iya, sementara diimpus di rumah sakit. Dua tangannya, kakinya, pokoknya tidak bisa bergerak, sebab kabel-kabel semuanya, Pak. Tapi dia masih sadar. Bagaimana caranya sholat? Iya, tidak bisa angkat tangan, tidak bisa berwudu, tidak bisa digeser. Sholat mana yang Anda mampu untuk lakukan? Apa yang paling minimal sekali? Anda sholat dengan isyarat. Anda sholat dengan isyarat. Kalau masih bisa kasih begini, kasih begini. Kalau masih bisa membaca, baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah. Ya, membayangkan Anda ruku, Allahu akbar, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, wa hamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu bis samawati wal ardi. Allahu akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi badan tidak bergoyang, akan tetapi yang membedakan itu adalah bacaannya. Iya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau masih bisa goyang, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Andai kan pun sudah tidak bisa menggoyangkan, maka isyarat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada namanya ibadah dalam kondisi darurat. Dan darurat itu kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang ketika orang dalam keadaan darurat. Coba bayangkan. Syarat sahnya salat, Pak, harus ada wudu. Harus orang tayamum. Itu syarat sahnya salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Kalau mau salat berwudu, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada orang yang diuji dengan penyakit, Pak. Yang diuji dengan penyakit. Penyakit apa itu? Sedikit-sedikit, mohon maaf, iya, keluar kencing. Sedikit-sedikit keluar kencing, Pak. Iya. Hanya dalam interval 10 menit mau kencing lagi. Bagaimana cara salatnya orang yang seperti itu? Pertama, berusaha dulu untuk berwudu yang ideal, ya, yang menghilangkan najis dari diri kita. Tiba waktu zuhur, berwudu, pakai pakaian yang bersih suci. Ikut bergabung, ya, salat jamaah di Masjid Ar-Rahman. Ya. Selama waktu salat zuhur itu kurang lebih 5 menit mungkin, alhamdulillah berhasil tidak keluar kencingnya. Sudah. Tapi bagaimana kalau ada orang yang hampir setiap saat interval waktunya cuma 3 menit? Ada orang yang kena penyakit begitu, kasihan. Iya, sedikit-sedikit keluar kencingnya. Maka yang pertama dia ambil apa yang bisa dilakukan? Dia berwudu dengan sempurna, iya. Tapi dia sudah tahu dirinya, saya ini biar keluar, kembali lagi, keluar lagi. Maka bagi dia, Pak, iya, lakukan apa yang bisa meminimalkan. Nah, itulah gunanya ada pampers orang orang dewasa sekarang. Saya juga baru tahu itu kalau ada pampers orang dewasa. Saya kira untuk bayi saja. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita dan kita tidak pakai pampers lagi, Pak. Iya. Maka dia sholat dalam keadaan najis. Ya. Bagaimana hukum sholatnya? Allah terima karena Allah juga yang memberikan ujian yang seperti itu. Tapi orang ini, Pak, tidak boleh menjadi imam. Jadi orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam. Kenapa? Karena tidak boleh orang yang tidak sempurna taharanya mengimami orang yang sempurna taharanya. Nah, saya kasih gambaran sedikit. Ini masuk dalam fikih. Jadi sesama orang berwudu boleh saling mengimami. Siapa yang kita tunjuk untuk menjadi imam? Nah, tunjuk menjadi imam. Yang penting imam itu imam yang wudunya sempurna. Ya. Sekarang Pak Imam, ya, mungkin lagi sakit, tinggi panasnya, ya. Dokter mengatakan jangan berwudu dulu.
bertayamum maka yang imam ini bertayamum, maka hukumnya ketika dia bertayamum tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam. Harus yang menjadi imam itu orang yang berwudu. Jadi orang berwudulah yang mengimami sesama orang berwudu. Orang berwudu juga yang menjadi imam terhadap makmum yang bertayamum. Tapi tidak boleh orang yang bertayamum mengimami orang yang berwudu. Kenapa? Karena wudu lebih tinggi dibandingkan dengan tayamum. Saya ini Pak sudah berapa kali mengisi di sini sejak sebelum masuk Ramadan. Saya selalu dipersilakan oleh Pak Imam kita di sini jadi imam. Saya tidak pernah mau jadi imam. Kenapa ini? Karena salah satu kaki saya ini Pak masih dibungkus di perban. Itu cara wudhu saya. Tentu saya tidak siram itu, saya punya kaki yang masih ada lukanya itu. Saya cuma ambil air, saya usap saja bagian di atasnya. Sehingga bagi saya ini wudhu saya itu tidak sempurna Pak. Karena ada udzur. Maka untuk diri saya insya Allah salat saya sah. Tapi saya tidak boleh menjadi imam yang mana wudhu saya tidak sempurna sebagaimana sempurnanya orang sehat. Maka kita persilahkan kepada orang yang lebih sempurna wudhunya. Seperti itulah fikih-fikih dalam urusan-urusan ibadah. Jadi saya juga masih bertanya-tanya itu Pak Ji, kenapa disuruh lagi mengulang ketika sampai di darat? Nah kita sudah sholat di atas dan tidak ada bedanya ketika di atas dan di bawah, sama-sama kita sebagai musafir. Terkecuali kalau umpamanya seperti itu gambarannya tadi, kita sama-sama turun tiba di satu masjid, kita sudah sholat, orang juga melaksanakan sholat, maka di situ disunnahkan mengulang hanya dari sisi bahwa jangan sampai timbul fitnah orang menganggap kita ini belum sholat dan itu mereka berdosa gara-gara kita. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk waktu syuruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.